kita. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Sudah makan sore? Sudah berbuka puasa? Hah? Belum? Nanti selesai ibadah kita makan sama-sama, tapi bayar masing-masing. Puji Tuhan. Saudara, kalau makan itu nomor satu gitu. Tapi saudara, jemaat Tuhan itu ya gak hanya cukup makanan jasmani, tapi makanan rohani. Puji Tuhan. Baiklah, puji nama Tuhan. Tema atau judul khotbah saya berbicara tentang AADY, ya kan? Biasanya kalau film sinetron itu, film itu AADC, ada apa dengan cinta. Kalau ini AADY, ada apa dengan Yudas. Wih, ngeri Pak ya. Iyalah, saudaraku, jarang sekali orang khotbah tentang AADY, ada apa dengan Yudas. Biasanya saudara dengar, ada apa dengan cinta. Ada apa dengan cinta. Ada apa dengan cinta. Nah, saudaraku, tentu kita akan belajar dari kisah hidup Yudas. Yudas ini dia yang menyerahkan Yesus kepada imam, bahkan kepada tua-tua Yahudi. Dan Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Nah, tahukah saudaraku, tentu pemahaman setiap orang bahwa Yudas itu hanya sebatas Yudas pengkhianat, hanya sebatas Yudas Iskariot. Tetapi Bapak Ibu, ada begitu banyak ya di dalam Alkitab saudara, ternyata ada begitu banyak nama Yudas, ya kan? Tapi hari ini kita akan belajar ya, siapakah itu Yudas Iskariot. Ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara, terambil dalam Injil Matius pasal 27 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara yang punya Alkitab elektronik, buka Alkitabnya ya, jangan buka IG-nya, jangan buka Facebook-nya, jangan buka TikTok-nya, jangan foto pendetanya, karena pendetanya memang sudah ganteng. Amin. Saudara kayaknya nggak yakin saya ganteng. Amin. Amin. Iya. Biasanya kalau orang ganteng itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara juga adalah orang-orang ganteng, orang-orang yang cantik. Haleluya. Kita harus mensyukuri bahwa ciptaan Tuhan itu yang paling berharga adalah saya dan saudara manusia. Sudah di sana? Karena ini cuma 3 ayat. Yuk, Injil Matius pasal 27 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. 2, 3, iya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat apa? Bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu apa? Ia mengembalikan apa? Uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Ayat keempat, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang taat. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini. Saudaraku, tahukah saudaraku bahwa setiap manusia tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap manusia tentu memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau saudara pernah belajar dalam itu, ada pelajaran mata kuliah atau psikologi, saya pelajari Bapak Ibu, karakter manusia itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama ada sanguins, yang kedua melankolins, lalu yang ketiga plekmatis, lalu yang keempat koleris.
Nah saudaraku, saya pelajari ya, ini menurut pandangan saya. Mulai dikasih kesempatan untuk melayani di gereja, melayanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus dan rendah hati. Dalam pelayanan saudaraku harus menanggalkan semua status saudara. Melainkan itu kita harus dengan apa? Dolos, hamba, kesetnya Tuhan itu saudaraku diinjak-injak. Arti dolos itu kan hamba. Jadi saudara harus menanggalkan semua jabatan saudara, status gelar saudara, MTH, STH, Esteler, S apapun, tanggalkan semua. Kita melayani jiwa-jiwa loh. Sekalipun manusia tidak melihat saudara, tetapi Tuhan melihat dari surga. Amin. Ya saya dulu melayani ya, mohon maaf ya, justru tentu Pak Angga juga tahu ya. Kami ini dulu melayani, saudaraku tahu nggak saudara? Pertama kali melayani kami tuh ngambil sampah, ya, ngambil sampah. Jadi perjamuan itu yang bekas perjamuan, buletin kumpuli, nyapu. Itu. Jadi apa? Singer. Jadi apa? Choir. Yang nggak dilihat orang. Nggak dilihat orang. Akhirnya apa? Setia. Taat. Diangkat Tuhan. Hambanya main musik sekarang. Saya jadi pendeta. Dulu jadi worship leader. Setia. Apa yang saudara tanam hari ini, nah saudara tuai di masa yang akan mendatang. Beri tepuk tangan dulu, beri puji bagi Allah. Tutup Alkitab saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan. Jadilah pada seperti yang Kau ingini. Beri tepuk tangan, di pujian bagi Allah. Kita sama-sama kita katakan dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala saudara, tundukkan hati saudara di hadapan Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan hari ini. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kisah kehidupan Yudas Iskariot. Yang pertama, Yudas Iskariot orang yang terpanggil dan terpilih menjadi murid Tuhan Yesus. Alkitab sudah mengatakan bahwa banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Dari 12 murid, 1 pernah mengkhianati dia, bahkan juga 1 pernah menyangkal dia, Petrus namanya. Dan Yudas mati gantung bunuh diri. Inilah faktanya dalam kehidupan saudara. Kita dipanggil untuk menjadi orang percaya. Kita dipanggil dan dipilih untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Saudara dan Tuhan yang tahu dia akan melihat isi hati saudara hari ini. Yang kedua, Yudas Iskariot setelah terpanggil dan dipilih, diberi kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Saudaraku, bukan ini yang paling utama dalam kehidupan kekristenan. Kita diberi kuasa supaya saudara dituntun hidup dalam pertobatan. Kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita diberi kuasa mengusir setan, menyembuhkan sakit, penyakit. Tapi yang paling utama tujuannya adalah saudara hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, Yudas Iskariot turut serta dalam pelayanan Tuhan Yesus kurang lebih
3,5 tahun. Pertanyaannya, sudah berapa lama saudara mengiring Yesus? Sudah berapa lama saudara melayani ikut Yesus? Saya sebagai hamba Allah mengingatkan saudara lagi, mari kita berjuang, kerjakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan. Kerjakan tugas dan panggilan saudara sebagai orang Kristen. Kalau saudara hari ini masih ragu-ragu tentang panggilan dan pilihan Tuhan, minta teguhkan kepada Tuhan hari ini. Apa benar saya dipanggil? Apa benar saya dipilih oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa di hadapan Tuhan? Kalau saudara hari ini mulai lemah dalam panggilan, dalam pilihan Tuhan, bertobat. Yang kita layani adalah Raja di atas segala raja. Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita, memberikan nyawanya, tubuhnya, menebus dosa kita. Mari saudaraku, sungguh-sungguh dalam pelayanan, sungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Tepuk tangan yang luar biasa. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan di kepala. Sorak-sorai katakan haleluya. Angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Amin. Cara hidup kami yang lama, cara hidupku yang lama, semua sia-sia. Temukan setiap panggilan dan pilihan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang panggilan dan pilihan Tuhan. Yes.